kerja keras dan seluruh tim di Sumatera terutama ya. Ini kerja Sumatera belum selesai, Cisarua menyusul Pak. Dengan korban juga cukup banyak dan area terdampak juga lumayan luas walaupun hanya di satu titik ya. Tapi ini menguras energi kita dalam rangka kita mengembalikan kondisi infrastruktur yang terdampak dari bencana ini. Pak Menteri mungkin perlu juga disampaikan kepada kami mendengar keluhan Pak, tapi nanti Bapak setelah ini saya kasih kesempatan untuk bicara. Ini kadang-kadang di lapangan ini kan koordinasi antar kementerian lembaga itu ada sedikit persoalan kalau menurut saya temukan di lapangan waktu saya pergi tempo lalu. Sebenarnya kita kasih tugas ini kepada pemerintah lah. Pemerintah sudah baik membentuk tim khusus terkait penanganan bencana, saya pikir ini pasti Pak Presiden memandang perlu untuk memangkas ego sektoral terkait dengan birokrasi di masing-masing kementerian lembaga dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana ini. Sejauh ini Pak Menteri perlu disampaikan kepada kami karena di sini kita ini kan lembaga politik, kami semua fraksi ada di sini dan semua fraksi ada di pemerintah. Nanti semua fraksi yang ada di pemerintah juga ketika waktu-waktu tertentu itu bisa memberi masukan, pendapat dan seterusnya. Ya, kami mendengar ada banyak sekali keluhan di lapangan terkait dengan koordinasi. Apakah pertanyaan kita BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah cukup efektif Pak melaksanakan tugas-tugasnya atau ada kendala kah atau ada perlu pola baru? Indonesia yang terkenal dengan wilayah rawan bencana Pak. Mulai gunung berapi, kemudian banjir, bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan seterusnya. Kita perlu mekanisme yang mapan, Pak. Mekanisme yang kuat, ya sehingga ketika terjadi bencana itu kita tidak gelagapan gitu loh. Pemerintah sudah membuat pilihan kita tidak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Kita akan menangani dengan kekuatan kita sendiri. Pemerintah sudah memutuskan, tentu sebagai negara kita mendukung Pak. Itu menunjukkan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi ingat, keterlambatan dalam penanganan yang terdampak yang menderita Pak. Masyarakat di bawah yang menderita kalau terjadi kelambatan kita menggapai mereka. Nah, supaya kita lebih cepat bisa menggapai mereka, kami, wakil-wakil rakyat ini, wakil masyarakat, tidak ingin kendala-kendala birokrasi. Hal-hal yang non-teknis yang tidak perlu itu terjadi di lapangan sehingga terjadi kelambatan penanganan. Saya kemarin ada tim dari kami juga ke lapangan Pak, masih di lokasi itu persoalan air bersih di pengungsian itu masih jadi persoalan. Padahal ini sudah hari keberapa? Beberapa titik ditemukan, nanti kebetulan ada Bu Iren di sini, nanti silahkan disampaikan ya Bu Iren ya. Saya kemarin sempat kontak-kontakan dengan teman-teman yang langsung juga ke lapangan melihat kondisi yang ada. Padahal ini sudah hari bencana keberapa Pak Menteri. Sehingga ada usul kemarin, udah dibuat aja sumur bor yang dangkal saja dulu, yang penting ada air. Ya, saya sempat telepon juga dengan Bapak punya kepala balai, Pak kalau kami standar di sini ini harus di atas 100 meter. Kalau menurut saya tidak penting 100 meter, 5 meter atau 10 meter, ketemu air bisa digunakan dulu. Sehingga di lokasi-lokasi pengungsian ini bisa dikerjakan dengan cepat. Kalau bikin sumur bor, tukang sumur bor saya 2 hari bisa selesai Pak satu sumur bor. Pasang ada listriknya, pasang submersible-nya, udah langsung bisa digunakan. Tidak mandi untuk keperluan di situ sudah lebih dari cukup. Penanganan yang sifat darurat. Jadi saya rasa Pak Menteri juga perlu menyampaikan, apakah memang struktur yang sudah ada ini cukup? Atau misalnya lebih banyak Menteri Pekerjaan Umum yang kerja. Kenapa kita tidak taruh saja di Menteri Pekerjaan Umum ini salah satu subsektor yang khusus menangani bencana. Kayak sekarang kan tidak ada standar nih Pak Menteri Pak Yandri ini. Bapak pernah DPR kan. Kita nih sekarang Pak susah Pak Menteri Pekerjaan Umum ini. Tidak ada direktorat khusus Pak yang menangani ini. Ini tarik sana, tarik sana, tarik sana, tarik sana. Padahal bencana kita ini tiap hari. Dan selalu yang mengambil pekerjaan jalan rusak PU, bendungan rusak PU, iya kan, jembatan rusak PU, air rusak PU, semua PU Pak. Anggaran kita tidak ada. Bapak tidak punya anggaran pasca bencana loh Pak, kita tidak ada ngesahkan loh di sini, tidak ada. Seingat saya tidak ada, kalau saya lupa tolong teman-teman, ada enggak?
Tidak ada. Tidak ada pasca bencana di sini, di tempat Menteri PU. Tapi Bapak di lapangan, sampai rapat kemarin pun Bapak bilang, Pak Ketua saya izin untuk tidak hadir, silahkan Pak Menteri. Untuk percepatan penanganan bencana supaya rakyat cepat terbantu, kita nggak perlu rapat Pak. Bapak di lapangan dulu deh. Nanti tunggu udah selesai kita evaluasi bareng-bareng, maka kita rapat hari ini. Itu pun saya tanya, Pak Menteri sudah punya waktu belum untuk kembali kita update. Maksud saya begini Pak Menteri, jangan ini berulang. Nanti ada bencana gelagapan lagi kita, ada bencana gelagapan lagi kita. Padahal bencana itu tiap hari, setiap saat. Tidak ada mekanisme yang pakem di Kementerian PU itu untuk penanganan bencana. Kalau mau jujur, saya tanya, kemarin saya pergi ke lapangan Pak Menteri. Kebetulan saya ditemani beberapa dirjen, termasuk ada Dirjen Bina Marga ikut saya, ya Pak Dirjen ya, ikut saya kemarin. Cipta Karya, Sumber Daya Air, semua ikut saya. Dampingi saya, seluruh kepala balai kumpul. Sekali saya tanya, Pak, siapa yang menangani sementara? Saya tanya alat ini dari mana PU, alat ini dari mana PU, alat ini dari mana PU, semua alat PU. Terus penanganan pekerjaan yang lain bagaimana? Yang di luar bencana, Pak. Kan penting juga, Pak Menteri. Maksud saya, harus berani kita mengatakan, kalau memang perlu direktorat khusus yang menangani tentang itu, kita bikin, Pak Menteri. Kemudian, anggarannya kita siapkan. Kalaupun tidak digunakan, minimal ada klausul di badan anggaran yang mengatakan, untuk Direktorat Jenderal Penanganan Pasca Bencana di Kementerian Pekerjaan Umum boleh menggunakan uang dari Bendahara Negara atau BABUN. Karena ada BABUN 99, ini mantan Komisi 11 di sini, masternya Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, saya tahu saya dulu DPR ini Komisi 11 terus. Sehingga ada regulasi yang bisa mempermudah proses. Ini saya bilang, teman-teman bilang, Pak Ketua, jangan bilang sama Pak Menteri-Menteri suka-suka ngatur anggarannya, nanti malah program kita hilang semua. Saya juga diprotes di sini. Kan gitu. Tapi saya juga tidak punya cara lain untuk mendukung Pak Menteri, selain mempermudah pergeseran anggaran yang ada dalam konteks darurat. Ya sudahlah, kalau disuruh milih Pak, milih program Kedapil kah atau milih program menyelamatkan rakyat, kita pasti milih program menyelamatkan rakyat yang darurat dulu Pak. Kan begitu kita. Itu semangat yang saya pegang untuk saya sampaikan kata-kata, Pak Menteri silahkan gunakan anggaran yang ada di tempat Pak Menteri untuk dalam konteks penanganan darurat. Pertanyaan saya, apakah setiap tahun kita harus begitu? Tentu tidak Pak Menteri. Oleh karenanya mungkin Bapak juga perlu menyampaikan, kalaupun tidak nanti Bapak jawab di sini rasa tidak enak, tapi di rapat internal di pemerintah menurut saya hal ini perlu dibahas sehingga kita tidak gelagapan setiap kali bencana, tidak pusing nyari biaya. Sekarang Bapak tidak bisa loh Pak, namanya bernegara ini tidak bisa suka-suka. Anggaran Bapak tidak ada, harus diajukan dulu Pak. Mekanisme di kita di sini nggak gampang. Harus di Bappenas dulu, baru Kementerian Keuangan. Macam-macam syarat yang harus diikuti. Tapi kalau regulasi sudah mengikat, berarti pintu masuk mempermudah tugas dan tanggung jawab Pak Menteri ini ada. Saya rasa itu Pak Menteri mungkin sedikit ditambahkan. Apakah Pak Menteri selama tugas penanganan ini menemukan kendala-kendala di lapangan terkait dengan soal pembiayaan? Sedikit saja Pak, saya persilakan.